Pemirsa, kinerja sektor pariwisata terus menguat di awal tahun 2026, ditopang peningkatan kunjungan wisatawan. Badan Pusat Statistik mencatat kunjungan Wisman pada Maret 2026 mencapai 1,09 juta kunjungan, naik lebih dari 10% secara tahunan, dan secara kumulatif jumlah wisatawan mancanegara Januari hingga Maret mencapai 3,44 juta kunjungan. Angka ini menjadi yang tertinggi sejak 2020, sekaligus menunjukkan pemulihan pariwisata yang semakin kuat. Wisatawan asal Malaysia misalnya yang masih mendominasi dengan kontribusi terbesar dari total kunjungan. Dan di sisi lain, pergerakan wisatawan Nusantara juga terbilang meningkat signifikan, terutama didorong momentum Lebaran, dan total perjalanan wisata Nusantara mencapai lebih dari 319 juta perjalanan pada kuartal pertama, dan kenaikan ini turut didukung lonjakan penumpang di berbagai moda transportasi nasional. Ya, pemirsa, kinerja pariwisata memang terus menguat. Ini menunjukkan satu hal, bahwa memang mobilitas masyarakat Indonesia kini semakin tinggi, pemirsa, dan juga menarik perhatian masyarakat dari mancanegara ke Indonesia. Namun pergerakan ini memang tak hanya terjadi di dalam negeri saja, bahkan ada arus perjalanan ke luar negeri yang juga terus meningkat. Dan berbicara mengenai wisata, ternyata bukan cuma liburan memandangi pemandangan yang indah saja, namun ada jenis dan juga tujuan perjalanan lainnya, pemirsa, yang saat ini sedang tren dan terbilang semakin beragam. Bukan liburan biasa, namun ada urusan lain yang dikenal sebagai wisata medis atau wellness atau bahkan kecantikan. Karena semakin banyak warga Indonesia yang rela merogoh kocek puluhan juta rupiah demi mendapatkan layanan kesehatan dan kecantikan di luar negeri. Fenomena ini terus tumbuh dan menjadi pola baru dalam perilaku belanja masyarakat, dan dalam satu perjalanan nilai yang dikeluarkan bahkan bisa menyentuh puluhan juta rupiah dan menunjukkan meningkatnya kebutuhan akan layanan medis berkualitas. Namun di sisi lain, arus belanja ini justru menjadi sumber cuan bagi negara lain. Lalu sebesar apa potensi ekonomi dari wisata medis dan kecantikan ini, dan mengapa Indonesia masih lebih banyak menjadi pasar bukan pemain utama? Kita akan bahas beberapa contohnya dalam Demi Cantik Warga Negara Indonesia Terbang ke Luar Negeri. Kita akan lihat profil dari belanja WNI untuk kesehatan di luar negeri, pemirsa, di mana dari data yang telah kami hadirkan di sini, ini data rata-rata pengeluaran per perjalanan wisatawan nasional menurut maksud utama perjalanan di tahun 2025. Di sini kami hadirkan beberapa, mungkin tidak terlalu jelas karena warnanya, namun saya akan sedikit mendikte, pemirsa. Yang paling pertama, ini adalah bisnis. Jadi pergi ke luar negeri untuk bisnis, selanjutnya ini untuk liburan. Dan ini untuk diklat, kursus, pendidikan, bisa dikatakan LPDP. Lalu di sini keagamaan, pergi ke luar negeri keagamaan. Ini untuk lainnya, dan yang ingin kita bahas di sini adalah untuk kesehatan dan juga kecantikan yang berwarna merah ini. Belanja warga negara Indonesia untuk kesehatan di luar negeri, fenomena ini bisa dikatakan untuk layanan kesehatan dan kecantikan terus menunjukkan trennya semakin kuat. Jika melihat data terbaru, pola belanja dalam perjalanan ini bahkan jauh melampaui tujuan perjalanan lainnya. Kita langsung lihat saja, pemirsa, data-datanya seperti apa, karena kalau secara angka dan juga grafis di sini total perjalanan untuk kesehatan dan kecantikan di tahun 2025 ada pengeluarannya di sini, pemirsa, ya, ada 3.340, mengalahkan untuk pendidikan di 3,044, untuk keagamaan di 2,603, untuk berlibur di 1,354, dan juga untuk bisnis di 1,789. Lagi-lagi banyak masyarakat tahun 2025 memilih untuk kesehatan dan juga kecantikannya, pemirsa. Atau bisa dikatakan angkanya ini merupakan dalam bentuk dolar Amerika Serikat, pemirsa. 3.340 dolar Amerika Serikat per perjalanan, pemirsa. Ini bukan akumulasi namun per perjalanannya, pemirsa, atau mendekati sekitar 50 juta rupiah untuk satu kali perjalanan. Jadi angka ini bukan hanya tinggi, tapi juga menjadi yang paling besar dibandingkan kategori perjalanan lainnya. Sebagai perbandingan, perjalanan liburan untuk rata-rata hanya berada di kisaran 1.300-an dolar Amerika Serikat, pemirsa. Sementara perjalanan bisnis hanya sekitar 1.700-an dolar Amerika Serikat. Artinya ada selisih yang sangat signifikan, bahkan bisa mencapai 2 kali lipat lebih tinggi ketika tujuan perjalanan untuk layanan medis atau estetika. Dan struktur pengeluaran ini juga sangat spesifik, sebagian besar dana tidak dihabiskan untuk tiket atau hotel, melainkan langsung ke layanan utama di negara tujuan.
Dalam satu perjalanan lebih dari $2.400 AS dialokasikan untuk tindakan medis atau perawatan yang umumnya sudah dijadwalkan sebelum berangkat. Artinya perjalanan ini bukan wisata biasa, tapi sudah direncanakan dengan satu tujuan jelas. Bahkan sudah banyak pelaku yang sudah menguji jadwal dokter sejak di Indonesia, dan pertumbuhan 2 digit dalam setahun terakhir ini menunjukkan permintaan yang semakin tinggi dan mempertegas bahwa layanan kesehatan lintas negara kini menjadi salah satu penyumbang utama pengeluaran warga negara Indonesia ke luar negeri, pemirsa. Dan selanjutnya yang menjadi pertanyaan sebetulnya, negara mana saja sih yang paling agresif memanfaatkan peluang ini? Kira-kira negara mana? Ada yang tahu? Tentu saja Korea Selatan sebagai contohnya kita akan hadirkan di sini, pemirsa. Ini adalah gambarannya. Sebelum saya menjelaskan, Anda bisa melihat seperti apa poin-poin yang telah kami rangkum dalam grafis yang sangat interaktif dan menarik ini, pemirsa. Dan Korea Selatan menjadi contoh nyata bagaimana wisata medis ini bisa berkembang menjadi sebuah industri yang bernilai besar, karena memang sepanjang tahun 2025, pemirsa, ini nih kita akan melihat acuan data ini, pemirsa, lonjakan pasien asing di mana per tahun 2025 negara ini menerima sekitar 2,01 juta pasien asing yang datang untuk berobat sekaligus berwisata, dan ini bisa melonjak hampir 2 kali lipat, pemirsa, dibandingkan 3 tahun lalu dan juga tahun sebelumnya, pemirsa, dan meningkat tajam tentunya. Yang bahkan 3 tahun lalu masih di kisaran 600 ribuan pengunjung saja. Lonjakan ini bukan hanya soal kunjungan, tapi juga berdampak langsung pada pemasukan negara, di mana total belanja wisata medis ini bisa dikatakan, pemirsa, berada di sisi sini. Kita akan melihat datanya, berada di kisaran 12,5 triliun won atau 145 triliun rupiah, dan ya bisa dikatakan menariknya dari total pengeluaran tersebut hanya sebagian kecil yang benar-benar digunakan untuk biaya medis, sisanya justru mengalir ke sektor lain, pemirsa, sehingga bundling dan Korea Selatan juga melihat peluang bukan hanya untuk medisnya saja, namun ini bisa ke akomodasi hotel dan apartemen, tiket pesawat, transportasi lokal, konsumsinya, konsumsi belanja. Makanya ini bukan hanya dikatakan soal medis saja, namun wisata medis, pemirsa. Tentunya berbagai kegiatan yang dilakukan selama berada di Korea. Dari sisi asal negara, pasien terbesar pun juga datang dari China di sini, pemirsa, lalu juga ada dari Jepang, Taiwan, dan Amerika Serikat. Bahkan untuk pertama kalinya China menjadi kontributor utama dalam jumlah pasien, dan dari jenis layanan mayoritas wisatawan medis datang untuk perawatan kulit atau dermatologi dengan porsi lebih dari 60%, sementara operasi kosmetik juga menjadi salah satu daya tarik utama. Sebagian besar layanan ini ditangani oleh klinik-klinik kecil atau hampir seluruh aktivitas wisata medis terpusat di Seoul menunjukkan bahwa wisata medis bukan soal layanan kesehatan, tapi sudah menjadi ekosistem industri yang mampu menggerakkan banyak sektor sekaligus. Dan jika Korea Selatan sukses memonetisasi dari wisata medis dengan skala yang besar, muncul pemain lain yang tak kalah agresif. Tentu ya data ini kami dapatkan ketika sebelum adanya peperangan, pemirsa. Siapa sangka ternyata negara itu adalah Iran. Di luar ekspektasi banyak pihak tentunya, Iran sebelumnya ini dinyatakan menjelma sebagai salah satu destinasi wisata medis yang sedang naik daun di dunia. Sepanjang tahun 2024, lebih dari 1 juta wisatawan medis, pemirsa. Lebih dari 1 juta wisatawan medis datang ke negara ini untuk menjalani beberapa perawatan, mulai dari operasi kosmetik hingga program fertilitas, dan Iran berhasil meraup pendapatan sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara lebih dari 16 triliun rupiah, dan angka ini bahkan ditargetkan meningkat tajam hingga 7 miliar dolar Amerika Serikat per tahun, dan menunjukkan ambisi besar Iran dalam mengembangkan sektor ini. Dan salah satu kunci utama daya tarik Iran adalah kombinasi antara kualitas dan harga untuk prosedur seperti operasi hidung, dan biayanya bisa terbilang cukup murah dibanding negara lain. Kita akan masuk ke grafis ini, mungkin rekan-rekan kameramen bisa mendetailkan gambar seperti apa. Di sini ada komparasi negara Iran, Amerika Serikat, Thailand, Singapura, Malaysia, dan India. Untuk IVF sendiri, di Iran 1.300, Amerika Serikat 15.000 dolar AS, Thailand dan rinoplasti misalkan perbandingannya dengan Amerika Serikat 1.300 melawan 15.000 dolar, liposuction, hair transplant yang terkenal dari Iran 7.500 saja. Namun kalau secara kualitas walaupun harganya sama, namun memang untuk Iran sendiri lebih terkenal, pemirsa. Dan juga untuk egg donation sendiri 1.000 dolar Amerika Serikat. Jadi di balik harga yang kompetitif, infrastruktur medis yang cukup lengkap ini juga menunjukkan memang Iran semakin unggul. Ada 247 rumah sakit
pusat medis yang telah mengantongi izin khusus untuk melayani pasien internasional pemirsa, dan ini menunjukkan bahwa memang bukan hanya Korea Selatan saja, namun Iran pun juga memainkan peluang-peluang yang ada pemirsa. Ya, dan di akhir tentunya kita melihat bahwa fenomena wisata medis ini menunjukkan satu hal yang penting, bahwa layanan kesehatan bukan hanya soal kebutuhan dasar, tapi juga tentang berubah menjadi industri bernilai besar. Negara-negara seperti Korea Selatan dan Iran sudah mampu membaca peluang ini. Mereka tidak hanya menyediakan layanan, tapi juga membangun ekosistem yang menarik pasien dari seluruh dunia. Sementara Indonesia, ya memang berbagai usaha telah dilakukan, salah satunya adalah kawasan ekonomi kreatif Sanur yang sejak tahun 2025 ini sudah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun lagi-lagi sampai saat ini Indonesia cuma target pasar saja. Kedepannya perlu didorong bukan hanya akses tapi juga kualitas dan kepercayaan terhadap layanan kesehatan dalam negeri, agar masyarakat tak perlu jauh untuk mendapatkan pelayanan terbaik bahkan hingga sampai ke luar negeri. Demikian beda data, kita kembali ke Nusantara Economic Updates. Pemirsa, saya jeda, kami